Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober, kita masih dapat berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu, di mana firman diambilkan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kini firman-Nya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas dari surat Filipi tadi adalah merupakan jalan putra Allah dari kemuliaan ilahi yang turun ke dalam dunia manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi dapat dipilah menjadi 3 pokok firman. Yang pertama, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Putra Allah dengan dengan sadar sepenuhnya mampu untuk melepas kemahakuasaan, kemahatahuan yang kemudian menjadi manusia, seorang hamba atau manusia biasa atau manusia yang rendah. Itu adalah hal yang paling berkesan, di mana di dalam kehidupan kita jarang sekali orang yang mempunyai kedudukan tinggi mampu untuk bertindak, berperilaku sebagai manusia biasa atau manusia umum. Yang kedua, yaitu bahwa menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sama seperti manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menyatakan bahwa Ia, putra Allah, menjadi sama dengan manusia, berarti memiliki wujud yang sama seperti manusia, di mana dapat diraba, dirasa, lahir, besar seperti manusia, sebagaimana dikisahkan bahwa Yesus adalah anak dari Yusuf si tukang kayu, dari ibunya Maria. Ini adalah contoh seutuhnya manusia. Hal tersebut dapat kita bandingkan di dalam
Kejadian 19 ayat 1 sampai 25, di mana pada Kejadian 19 di situ Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot. Malaikat Allah di situ berwujud seperti manusia, tetapi tidak bisa digambarkan sebagaimana Yesus, karena Yesus Putra Allah lahir sebagaimana manusia. Malaikat hanya saat itu sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu dia sesuai apa yang diperintahkan Allah kembali, dalam tugasnya selesai menjadi malaikat kembali. Yang menjadi pembeda yang lain antara Kristus dengan kita, yaitu bahwa Putra Allah memiliki cara hidup yang tidak tercemar oleh dosa, dengan menunjukkan tindakan-tindakannya dalam perkataannya atau firman-Nya. Para kasih Tuhan, ini adalah beberapa contoh tindakan dan perkataan Yesus yang membuktikan bahwa Ia adalah menjadi berkenan oleh Allah. Yang pertama, Kristus senantiasa menyerahkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Tatkala di hadapan keputusan yang berat, pada waktu itu Kristus hendak ditangkap untuk diadili, Putra Allah ini dengan segenap hati menaruhkan segalanya dalam perkataannya, jadilah kehendak-Mu. Hal ini juga dapat kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah di dalam setiap langkah kehidupan kita selalu untuk mendasarkan segala situasi yang kita hadapi, kita alami, kita sesuaikan dengan kehendak Allah? Ataukah kita malah memaksa agar Allah menuruti kehendak kita di dalam keinginan kita maupun doa-doa kita? Mari saudara-saudara kasih, kita berpikir, sudahkah kita mampu untuk mendasarkan segala situasi sesuai dengan kehendak Allah? Contoh yang berikutnya yaitu Yesus selalu menolong orang yang menderita dan kesusahan. Di dalam Lukas 7 ayat 13 digambarkan di sini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala pada waktu itu Tuhan Yesus melihat penderitaan dari seorang janda di Nain karena ditinggal oleh anak satu-satunya, maka
Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Kita tahu di dalam kehidupan tradisi Yahudi, seorang janda pada waktu itu adalah sangat dipandang hina, di mana dia tidak memiliki hal yang didasarkan. Dia hanya mengandalkan kehidupan dari meminta-minta atau menjadi pengemis. Putra satu-satunya yang diandalkan atau yang digadang-gadang untuk nantinya mampu untuk menolong kehidupannya tiada. Itulah yang menjadikan kesusahan yang besar si janda tersebut. Dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong janda itu dengan membangkitkan putranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mampu untuk mencontoh yang menjadi teladan Tuhan? Sudahkah hati kita tergerak oleh belas kasihan jika kita melihat saudara-saudara kita, sesama kita dalam kesusahan? Maukah kita untuk mengulurkan tangan? Maukah kita untuk membantu? Tentunya itu kembali pada diri kita masing-masing untuk mampu menuruti atau mengikuti teladan Tuhan. Yang berikutnya, teladan Tuhan yaitu Kristus mau menanggung hinaan dan ejekan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan di dalam kayu salib, Tuhan diberi mahkota duri di atas kepala dan buluh di tangan kanan, dan banyak orang Yahudi mengolok, "Salam, hai raja orang Yahudi." Dengan hinaan seperti itu, Tuhan tetap dengan setia dan tidak berubah pikiran atau membatalkan yang menjadi rencana kelepasan. Mari kita lihat ke dalam hati kita juga. Sudahkah kesaksian pekabaran Injil kita bisa tetap bertahan dalam situasi di mana kita dihadapkan pada kesulitan ekonomi atau dihimpit tekanan sosial di dalam lingkungan kehidupan kita? Apakah kita tidak terpengaruh oleh arus dunia ini? Ataukah kesaksian tentang kedatangan Kristus yang semakin dekat makin memudar karena tergerus oleh arus dunia ini? Mari saudara-saudara yang kasih, kita merenung, berpikir di dalam hati kita untuk mau menanggung salib Kristus dan tetap dalam penginjilan kita. Bahasan yang terakhir, bahwa Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Para kekasih Tuhan, tentunya di dalam diri kita akan terbersit pertanyaan, mengapa demikian? Mengapa Yesus mau
melakukan semua itu? Tentunya jawaban yang tepat adalah karena kasih-Nya yang begitu besar. Ia ingin membukakan kesempatan kepada manusia untuk menemukan kembali jalan kepada Allah dan meraih hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Penderitaan Kristus, kematian Kristus adalah wujud kesetiakawanan Allah kepada mereka yang menderita dan mati untuk kelepasan hidup kita. Mari kasih Tuhan, semoga renungan sore hari ini mampu menggugah hati kita untuk mau mengenal sebagaimana Kristus mengambil rupa seorang hamba, sebagaimana Putra Allah mau meninggalkan kemuliaan menjadi manusia seutuhnya, manusia sempurna dalam tindakan dan kata-kata, karena kematiannya di dalam kayu salib adalah ungkapan kesetiakawanan Allah kepada manusia. Dan itulah yang menjadikan hidup kita ditebus olehnya, kita mendapat keselamatan. Semoga renungan sore hari ini menjadikan kehidupan kita lebih baik di dalam iman dan mengarah kepada kepatutan jiwa. Amin. Amin.